sambutan dalam perayaan Natal Nasional 2023. Berlokasi di Gereja Betani Nginden, Surabaya, Jawa Timur pada Rabu 27 Desember kemarin. Sambutan dimulai dari Budi. Dalam pidatonya, ia lebih dulu menyapa Jokowi, lalu Yakut dan Mahfud MD, kemudian Prabowo. Saat menyapa Prabowo inilah Budi memanggilnya sebagai sahabat. Baru kemudian memanggil deretan nama menteri yang hadir lainnya serta tamu undangan. Baru setelah itu waktu untuk Yakut memberikan sambutan. Awalnya ia menyebut Budi sebagai sahabat, seolah tidak mau ketinggalan. Yakut juga memanggil Prabowo sebagai sahabat lantaran Budi juga menyebut Prabowo sebagai sahabatnya. Lantas ucapan Yakut tersebut langsung disambut tawa oleh Jokowi sekaligus Prabowo. Sebagai informasi tambahan, ada cerita menarik, satu diantaranya Prabowo diserbu masyarakat lantaran meminta selfie. Saat Prabowo berjalan memasuki tempat acara, para jemaat terlihat antusias mengabadikan momen tersebut dengan ponsel mereka. Kesempatan itu juga dimanfaatkan para jemaat untuk swafoto dengan Jokowi dan juga Prabowo. Selama berlangsungnya acara, Prabowo duduk sederet dengan Presiden Jokowi, Budi Ari Setiadi, Yakut Khalil Qomas, dan Angela Tanu Sudibyo. Selain itu juga nampak Sandiaga Uno, Mahfud MD, Agus Subianto, dan Listio Sigit. Namun izinkan saya menyebut secara khusus pada yang terhormat Menteri Komunikasi dan Informatika, bukan Menteri Koordinasi Mas, tapi Menteri Komunikasi dan Informatika, sekaligus Ketua Umum Panitia Natal Nasional, sahabat saya Budi Ari Setiadi. Saya bersahabat dengan beliau Pak sejak kuliah, saya satu kampus dengan Pak Menkominfo. Jadi kalau saya bersahabat dengan Pak Budi Ari biasa. Tapi kalau Pak Budi Ari ngaku sahabatnya Pak Prabowo, saya juga boleh ngaku Pak, saya juga sahabatnya Pak Prabowo. Ini apa? Perut saya sudah menapas gitu. Ada momen menarik saat Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja di Banyuwangi, Jawa Timur pada Rabu 27 Desember. Salah seorang warga penerima program sertifikat tanah menjawab pertanyaan di luar dugaan Presiden. Bahkan jawaban itu sampai membuat Presiden Jokowi sakit perut karena terus tertawa. Awalnya Presiden bertanya kepada penerima sertifikat bernama Tari terkait nama ibu kota negara baru Indonesia. Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan lantang dan percaya diri oleh Tari. Namun jawaban Tari justru mengundang gelak tawa karena yang disebut bukan Nusantara melainkan nama Bupati Banyuwangi Ipuk Fistiandini. Jokowi lantas memberi kesempatan kedua kepada Tari untuk menjawab dengan benar. Namun kali ini jawaban yang diberikan kembali mengundang gelak tawa. Pasalnya, Tari menyebut nama ibu kota baru Indonesia adalah Presiden Joko Widodo. Kepala negara yang mendengar itu langsung memberikan hadiah kepada Tari meski jawabannya salah. Presiden Jokowi mengaku sakit perut karena terus tertawa mendengar jawaban Tari. Ibu kota baru negara Indonesia bernama Ibu Ipuk. Ibu kota negara baru Indonesia bernama Bapak Jokowi. Ini apa? Perut saya sudah menapas gitu. Nah, itu yang kemudian hari ini banyak mengatakan migrasi suara. Yang sebelumnya memilih PDIP, sekarang sudah memilih Pak Prabowo, dan otomatis partai PDIP juga ditinggalkan misalnya. Karena waktu itu misi beliau kan sederhana, ingin menyelamatkan partai Gerindra. Karena kalau Prabowo nggak maju, maka Gerindra tidak akan seperti ini posisinya sampai sejauh ini. Gitu.
karena Pak Prabowo memberikan mengambil stigma, stempel bahwa keberlanjutan itu ada pada sosok Prabowo, bukan pada Ganjar. Itu yang membuat Ganjar akhirnya dilematis. Pasangan 02 juga berpikir bagaimana ini pemilu ini menang 1 kali putaran, bagaimana tidak ada 2 putaran, karena 2 putaran agak rawan, mereka agak khawatir, agak takut-takut berdasarkan pengalaman di DKI Jakarta 2017. Jadi saya pikir hari ini adalah bagaimana Pak Anies dan Mas Ganjar itu untuk menahan kemenangan Pak Prabowo 1 putaran. Program Tribunnews on Fokus Tribuners menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. PDI Perjuangan dan Partai Gerindra Tribuners ini saling mengejar elektabilitas dalam kontestasi menuju pemilu 2024. Sejumlah lembaga survei bahkan mengatakan bahwa tren elektabilitas PDIP ini menurun karena melihat Partai Gerindra dan Prabowo Subianto yang semakin mesra dengan Presiden Joko Widodo. Pendukung Jokowi bahkan juga dikatakan mulai meninggalkan PDI Perjuangan bersamaan dengan dukungan Presiden Jokowi yang dijatuhkan ke pasangan Prabowo Gibran. Lalu bagaimana tren ini bisa terjadi? Saya akan membahasnya Tribuners bersama dengan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center, ada Bang Pangi Syarwi Caniago. Bang Pangi, terima kasih sudah bergabung. Sehat ya Bang Pangi? Alhamdulillah sehat Mbak Nila. Iya, Bang Pangi, terima kasih menyempatkan waktunya. Ini saya mau melihat bagaimana tren PDIP dan juga Paslon 03 Ganjar Mahfud. Saya mau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Pangi. Kalau dari Voxpol sendiri, apakah juga melihat adanya tren penurunan elektabilitas dari PDIP dan semakin meningkatnya elektabilitas jumlah partai termasuk juga Partai Gerindra, Bang? Ya, sebetulnya pertama Mbak Nila, kalau kita melihat ya dari survei Voxpol sebelumnya juga sebetulnya sudah terjadi tren yang cukup signifikan ya sejak Pak Prabowo mengajukan memastikan maju sebagai calon presiden, dan kemudian bagaimana kemudian kita melihat masifnya gerakan dari caleg-caleg Gerindra, termasuk bagaimana isu-isu yang disampaikan, dihembuskan oleh Gerindra, itu memang tren waktu itu Gerindra sudah mengalami pertumbuhan yang cukup bagus ya dari segi elektabilitas. Bahkan waktu itu kita melihat tren ini akan berpotensi terus, dan sejauh yang kita cermati, yang namanya elektabilitas partai itu kan sangat tergantung kepada center of kandidat gitu. Jadi memang faktornya adalah kenapa Gerindra bisa dominan, bisa leading hari ini misalnya, itu tidak terlepas dari 3 hal. Pertama adalah melihat Pak Prabowo sebagai calon presiden. Karena linkage politik dan bagaimana engagement bahwa Pak Prabowo adalah Gerindra, Gerindra adalah Pak Prabowo, dan sejauh mana Gerindra efek itu lebih besar daripada Prabowo efek. Nah, yang terjadi hari ini adalah efek Prabowo itu lebih banyak diperbincangkan di dunia digital ya, di media ketimbang Gerindranya, sehingga mau tidak mau yang namanya Gerindra ikut terderek ya, terdongkrak oleh figur dari Pak Prabowo. Yang kedua adalah rata-rata orang memilih calon presiden misalnya itu memang lebih dominan faktor figur ya ketimbang partai pengusung. Nah, itu yang menyebabkan kenapa kemudian Gerindra itu mengalami kenaikan, tidak bisa lepas dari faktor Prabowo maju sebagai calon presiden. Akan berbeda hasilnya kalau Pak Prabowo tidak maju sebagai calon presiden. Belum tentu elektabilitas Gerindra seberkah ini, sebagus ini gitu. Jadi orang cenderung masih melihat Prabowo efek itu lebih besar daripada Gerindra efek. Nah, yang ketiga adalah kalau kita lihat dari bagaimana kemudian endorse Pak Jokowi, pengaruh-pengaruh Pak Jokowi selama ini, bagaimana intensitas arah dukungan Pak Jokowi, itu dari 3 bulan, 4 bulan yang lalu, bahkan hampir setahun yang lalu, kita sudah melihat ada gelagat-gelagat dukungan, termasuk bagaimana ajudannya Pak Jokowi dikasih ke Pak Prabowo, kemudian bagaimana Pak Prabowo di-endorse oleh Pak Jokowi kemana-mana, termasuk waktu itu ada di sawah, ada di PT Pindad. Dan pada waktu itu sudah 7 bulan yang lalu bahwa Pak Jokowi sebetulnya sudah melihatkan dukungannya, meskipun waktu itu PDIP tidak menyadari itu dengan lebih teliti bahwa ada gelagat-gelagat kelihatan bau-bau dukungan Pak Jokowi itu ke Pak Prabowo sebetulnya, meskipun memang Pak Jokowi membagi endorse-nya itu ke Pak Jokowi dan Mas Ganjar.
walaupun kayak Mas Anies hampir relatif tidak ada waktu itu ya. Nah, faktor